Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, a'azzakumullah. Hayya nastaftihud dirasah biqira'atid du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hayya nabda'ud dirasah al-an. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian bahasa Arab dasar kelas mufrad, yaitu level yang pertama. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas nahwu pertemuan yang ke-1 poin yang B, yaitu mengenal isim, ma'rifatul ismi, mengenal isim. Apa itu yang dimaksud dengan isim? Isim ialah al-ismu ma yadullu ala insanin aw hayawanin aw nabatin aw jamadin aw makanin aw zamanin aw sifatin aw ma'nan mujarradin minaz zamani. Isim itu ialah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, tempat, waktu, sifat, atau makna, ungkapan yang terbebas dari ikatan waktu. Ini yang dimaksud dengan isim. Jadi di sini pengertiannya diperinci satu persatu ya. Baik, kita lihat untuk contohnya ya. Isim adalah kata yang menunjukkan, yang pertama adalah menunjukkan manusia. Kita contohkan di sini rojulun, seorang laki-laki lah. Rojulun di sini ini termasuk isim. Mengapa? Karena dia menunjukkan manusia. Zaidun, Zaid. Talibun, seorang siswa. Rajulun, Zaidun, dan Talibun, mengapa dia isim? Karena dia menunjukkan manusia. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan hewan. Contoh filun, gajah. Asadun, singa. Qirdun, monyet. Karena filun, asadun, qirdun ini menunjukkan hewan, maka dia termasuk isim. Kemudian yang ketiga adalah menunjukkan tumbuhan ya. Kita contohkan di sini adalah tamrun, kurma, zanjabilun, jahe, mauzun, pisang. Nah, tamrun, zanjabilun, dan mauzun ini mengapa dia isim? Karena dia menunjukkan tumbuhan ya. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan benda mati. Kita contohkan di sini adalah hajarun, batu, sikinun, pisau, miknasatun, sapu. Ya. Jadi hajarun, sikinun, miknasatun ini merupakan isim karena dia menunjukkan benda mati. Ya. Kemudian sifat. Sifat, menunjukkan sifat, ini juga termasuk isim. Di sini kita contohkan jamilun, bagus atau indah, qabihun, jelek, wasi'un, luas ya. Jadi jamilun, qabihun, dan wasi'un ini mengapa dia isim? Karena dia menunjukkan sifat ya. Kemudian menunjukkan waktu, di sini kita contohkan sobahun, pagi, naharun, siang, lailun, malam. Nah, sobahun, naharun, lailun ini merupakan
isim. Mengapa dia isim? Karena dia menunjukkan waktu. Kemudian yang menunjukkan tempat, ya, masjidun, ma'hadun, madrasatun. Masjidun masjid, ma'hadun pesantren, madrasatun sekolah. Nah, masjidun, ma'hadun, madrasatun, ini mengapa dia isim? Karena dia menunjukkan tempat. Kemudian yang menunjukkan makna tidak ada kaitan dengan waktu, ya, makna yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Jadi selain yang atas tadi, selain manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, tempat, nah ini makna yang tidak ada kaitan dengan waktu. Kita contohkan di sini nasrun, pertolongan, mau'idhatun, nasihat, ma'rufun, kebaikan. Nah, ini nasrun, mau'idhatun, dan ma'rufun. Mengapa dia isim? Karena dia menunjukkan makna yang tidak ada kaitan dengan waktu. Baik, kita lanjutkan. Macam-macam isim, anwa'ul ismi, macam-macam isim. Jadi di kelas mufrad ini kita akan mengenal 8 isim. Apa saja 8 isim itu yang harus kita kenal? Karena ketika kita menyusun sebuah jumlah atau kalimat itu, kita akan berhubungan dengan 8 isim ini. Oleh karena itu di kelas mufrad ini kita akan mengenalkan 8 isim tersebut. Yang pertama adalah isim mudzakkar, ya. Ismun mudzakkarun. Ialah isim yang berjenis laki-laki. Kita contohkan di sini adalah rajulun. Rajulun ini laki-laki. Tabibun. Tabib itu dokter, tapi dokternya laki-laki. Babun, pintu itu juga termasuk laki-laki, ya. Mahmudun, Mahmud ini juga termasuk laki-laki, ya. Jadi di sini ada yang berjenis laki-laki secara hakiki, ya, secara hakiki, ya. Jadi rajulun, tabibun, mahmudun ini hakiki, ya. Kalau yang babun ini adalah majazi, ya, mudzakkar majazi, ya. Jadi dia diikutkan, babun ini diikutkan mudzakkar atau berjenis laki-laki, ya. Jadi majazi, isim mudzakkar hakiki, ada isim mudzakkar majazi. Kemudian yang kedua adalah isim muannas, kebalikan dari mudzakkar. Jadi isim mudzakkar itu berjenis laki-laki, kalau isim muannas itu isim yang berjenis perempuan, ya, ismun muannatsun. Kita contohkan di sini adalah mar'atun, perempuan, fatimatu, Fatimah, saburatun, papan tulis, tabibatun, dokter perempuan. Nah, kalau tadi tabibun, dokter laki-laki, tabibah, tabibatun itu dokter perempuan, Fatimatu. Ya, jadi mar'atun Fatimatu tabibatun ini termasuk isim muannas hakiki, ya, asli perempuan, ya, hakiki. Kemudian saburatun ini karena dia diakhiri tak marbuto di belakangnya, maka dia walaupun benda mati tapi dia diikutkan muannas berjenis perempuan atau disebut dengan muannas majazi, ya. Jadi ada mudzakkar majazi, ada muannas majazi. Jadi benda mati tapi dia diikutkan, ya, diikutkan ke mudzakkar maupun muannas, ya. Kalau babun tadi diikutkan mudzakkar, kalau saburatun ini diikutkan muannas, ya. Baik, kita lanjut. Macam-macam isim yang ketiga yang harus kita ketahui yaitu isim ma'rifat, ya. Ismul ma'rifah, ya, ismul ma'rifah, isim ma'rifah. Isim ma'rifah ialah isim yang sudah jelas bendanya, sudah tertentu atau khusus. Jadi bendanya itu sudah ditunjuk, ya, sudah kita tentukan bendanya, itu namanya ma'rifah, ya. Kita apa saja yang tergolong isim ma'rifah ini? Yaitu yang pertama adalah isim yang diawali alif lam, ya, isim yang diawali alif lam.
Rojulun tadi menjadi ar-rojulu, laki-laki itu. Ar-rojulu lah. Karena ar-rojulu ini diawali alif lam, maka dia termasuk ma'rifah, ya. Al-mar'atu, perempuan itu. Al-mar'atu di sini ini termasuk ma'rifah. Mengapa dia ma'rifah? Karena dia diawali alif lam, ya. Ar-rojulu tadi mudzakkar, juga termasuk ma'rifah, ya. Al-mar'atu ini mu'annas, juga termasuk ma'rifah, ya. Seperti itu. Nah, ini harus kita pahami, ya. Kemudian nama orang, ya, nama orang itu juga termasuk ma'rifah, ya. Kita contohkan di sini Aisyah tu Aisyah, Hasanu Hasan, ya, Hasan. Ini juga termasuk ma'rifah. Mengapa termasuk ma'rifah? Karena dia menunjukkan nama orang, ya, menunjukkan nama orang. Kemudian isim domir itu kata ganti, ya. Kita contohkan di sini huwa, dia laki-laki, hiya, dia perempuan, ana, saya. Nah, ini termasuk ma'rifah ini, ya. Isim domir itu termasuk ma'rifah. Kemudian isim isyarah, kata tunjuk, yaitu kita contohkan hadza, ini, hadhihi, ini, ya, hadza, ini, hadhihi, ini, dzalika, itu, tilka, itu. Tapi nanti ada penggunaannya sendiri, ya. Ada untuk yang jarak dekat, ada untuk yang jarak jauh. Jadi ini penggunaannya, ya. Jadi yang termasuk isim ma'rifah itu adalah isim yang diawali alif lam, nama orang, isim dhamir, isim isyarah. Ini kita kenal dulu yang ini, ya. Untuk yang level dasar ini termasuk isim ma'rifah, ya. Kemudian kebalikannya daripada isim ma'rifah itu adalah isim nakirah. Kalau tadi sudah ditentukan bendanya, sudah jelas ditentukan. Kalau yang nakirah ini belum ditentukan, masih umum bendanya, ya. Ialah isim yang belum jelas bendanya atau masih umum. Jadi ma'rifah tadi itu khusus, sudah khusus bendanya, sudah ditentukan. Kalau nakirah itu masih umum, ya. Nah, kita contohkan di sini adalah rojulun, laki-laki. Tapi laki-laki yang dimaksud yang mana? Nah, itu masih belum ditentukan. Kalau tadi ar-rojulu berarti laki-lakinya sudah ditentukan, ya. Mar'atun, perempuan. Babun, pintu. Pintu yang mana? Ini belum jelas, masih umum pintunya, ya. Kemudian madrasatun, ini sekolah. Sekolah yang mana? Belum ditentukan, ya. Jadi seperti itu. Ketika kita mengatakan rojulun, laki-laki, maka laki-lakinya belum ditentukan yang mana yang dimaksud, masih umum, ya. Tapi kalau kita sudah mengatakan ar-rajulu, berarti dia ma'rifah. Artinya dia sudah khusus, laki-lakinya yang mana? Yang ini. Nah, itu berarti sudah ma'rifah, ya, ketika diberi alif lam, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah macam-macam isim, yang selanjutnya adalah isim mufrad, ya. Isim mufrad, isim yang berjumlah satu atau tunggal, ya. Jadi di kelas mufrad ini kita mempelajari yang tunggal, yang jumlahnya itu satu, ya, maka disebut dengan kelas mufrad. Mengapa disebut kelas mufrad? Karena yang kita pelajari itu berjumlah satu atau tunggal, ya. Nanti di kelas-kelas berikutnya kita pelajari yang jumlahnya 2 dan yang lebih dari 2, ya. Jadi untuk kelas mufrad ini kita mengenal isim mufrad, ya. Ialah isim yang berjumlah satu atau tunggal. Contoh rojulun, seorang laki-laki. Kitabun, sebuah kitab. Jadi rojulun ini laki-lakinya satu. Kitabun, kitabnya juga satu, ya. Nah, kalau kitabnya 2 bagaimana, Ustaz? Akan dipelajari di kelas yang berikutnya. Kalau kitabnya itu lebih dari 2, Ustaz, gimana? Akan dipelajari di kelas yang selanjutnya, ya. Yang keenam, macam isim yang keenam adalah isim ghairu munsharif, yaitu isim yang tidak dapat menerima tanwin, ya. Isim ghairu munsharif ini isim yang tidak dapat menerima tanwin. Jadi di belakangnya itu tidak bertanwin, yaitu apa saja yang tidak menerima tanwin, yaitu nama wanita, Zainabu, Fatimatu, tidak boleh ditanwin, ya, nama wanita.
Namun ada juga nama wanita yang ditanwin, tapi kebanyakan tidak ditanwin ya. Yang ditanwin misalkan Hindun itu ditanwin ya. Ini kebanyakan nama wanita itu tidak ditanwin. Zainabu, Fatimatu, Aisyatu dan lain sebagainya ya. Nama wanita. Kemudian nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh ini juga tidak ditanwin ya. Tolhatu, Maisaratu, Hamzatu. Nah, ini ya Tolhah, Maisarah, Hamzah. Ini nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh. Oleh karena itu dia tidak ditanwin ya, tidak ditanwin atau termasuk ke dalam isim ghairu munsharif. Kemudian nama laki-laki yang berakhiran alif nun ya, alif nun. Contoh Sulaimanu, Salmanu ya, yang akhirnya itu alif nun ya, itu tidak boleh ditanwin. Kemudian nama non Arab Haryanto, Ibrahimu. Nah, Ibrahimu ini nama non Arab. Haryanto. Ya. Nah, nama-nama non Arab ini tidak ditanwin. Kemudian nama daerah, misalkan Surabaya, Baghdad ya, nama negara ya, itu juga tidak ditanwin ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ya, macam isim yang selanjutnya adalah ismul isyarah ya. Isim isyarah itu kata tunjuk, tadi sudah kita bahas sedikit, namun di sini isim isyarah yang kita pelajari di level 1 ini adalah hadza. Ini artinya ini hadza itu, tapi untuk menunjukkan jarak dekat untuk mudzakkar. Ya, jadi digunakan untuk kata tunjuk jarak dekat untuk mudzakkar. Hadhihi ini artinya sama ini, tapi jarak dekat untuk muannas. Zalika itu untuk menunjukkan jarak jauh untuk mudzakkar. Sedangkan yang untuk muannas adalah memakai tilka ya. Ini untuk isim isyarah, kata tunjuk. Nah, isim isyarah ini selain dia termasuk hadza, hadhihi, zalika, tilka, ini isim isyarah, dia juga termasuk isim ma'rifah ya. Jadi isim isyarah itu juga termasuk isim ma'rifah yang sudah kita jelaskan tadi ya. Kemudian macam isim yang ke-8 ini yang terakhir, yaitu isim dhamir ya. Ismul dhamir. Isim dhamir yaitu kata ganti ya. Isim dhamir yang dipelajari pada level 1 ini ialah huwa, dia laki-laki ya, untuk mudzakkar. Kemudian hiya, dia perempuan, untuk muannas. Jadi yang mufrad ya. Anta, kamu laki-laki, untuk mudzakkar. Kemudian anti, kamu perempuan, untuk mudzakkar ini ya. Ana, saya atau aku, untuk muannas dan mudzakkar ya. Jadi ana ini kata ganti tapi untuk muannas dan mudzakkar. Sedangkan anti untuk perempuan ya. Afwan, ini keliru ya. Jadi anti itu untuk muannas, sedangkan anta itu untuk mudzakkar ya. Sekali lagi, anta untuk mudzakkar, anti untuk muannas ya. Anta artinya kamu laki-laki, anti artinya kamu perempuan. Baik. Sekarang catatan ya, untuk membedakan antara isim mudzakkar dan muannas sebagai berikut. Kita akan kesulitan ya, kadang ini masuk muannas apa mudzakkar ya, masuk jenis laki-laki atau perempuan ya. Nah, kebanyakan dilihat dari huruf terakhirnya, biasanya isim muannas itu akhirnya adalah tak marbutoh ya. Yang diakhiri tak marbutoh itu kebanyakan adalah masuk muannas ya. Ini untuk level pemula itu kita ingat-ingat ya. Kalau itu tak marbutoh itu kebanyakan adalah muannas. Kita contohkan di sini madrasatun. Ini madrasah itu termasuk muannas ya. Kemudian isim muannas itu kadang tidak ada tak marbutohnya, namun dapat kita kenali dari maknanya. Kalau maknanya itu menunjukkan perempuan ya, maka dia
termasuk muannas ya. Murdi'un ya, murdi'un ibu yang menyusui ya. Nah, ibu yang menyusui, maka ini termasuk muannas karena dia maknanya untuk perempuan ya. Nah, kemudian isim nakiroh bisa dijadikan isim ma'rifah dengan menambahkan alif lam di depannya ya. Jadi isim nakiroh, ini catatan yang selanjutnya ya. Tadi untuk membedakan mudzakkar dan muannas. Sekarang bagaimana cara menjadikan isim nakiroh itu menjadi ma'rifah dengan menambahkan alif lam ya. Rojulun menjadi ar-rojulu ya. Rojulun menjadi ar-rojulu dengan ditambah alif lam di depannya. Ketika ditambah alif lam di depannya, maka di belakangnya tidak boleh ditanwin ya. Rojulun menjadi ar-rojulu, tidak boleh dibaca ar-rojulun ya. Jadi kalau sudah ada alif lam di depannya, maka dia tidak boleh ditanwin di belakangnya. Rojulun menjadi ar-rojulu. Jadi rojulun ini isim nakiroh, kemudian ar-rojulu ini isim ma'rifah. Nah, catatan yang selanjutnya adalah isim yang terdapat alif lam di depannya tidak boleh ditanwin di belakangnya. Tadi sudah dijelaskan ya. Jadi ar-rojulun tidak boleh, salah ini ya. Yang benar adalah ar-rojulu ya. Jadi kalau sudah ada alif lam di depannya tidak boleh ditanwin huruf yang belakang ya. Kemudian catatan selanjutnya, sebuah kata bisa masuk ke dalam beberapa jenis isim. Contoh ya, rojulun ini termasuk isim mudzakkar karena rojulun ini kan menunjukkan laki-laki, mudzakkar dia. Kemudian karena dia tidak ada alif lamnya maka dia isim nakiro. Kemudian rojulun ini adalah isim mufrad ya, karena rojulun kan laki-lakinya satu ya. Kemudian al-mar'atu ini isim muannas ya, muannas. Kemudian dia isim ma'rifah. Mengapa isim ma'rifah? Karena diawali alif lam. Kemudian dia isim mufrad, termasuk isim mufrad. Kemudian Zainabu ini muannas, jelas nama perempuan, jadi dia muannas ya. Kemudian dia ma'rifah. Mengapa ma'rifah? Nama orang itu ma'rifah ya. Kemudian dia isim mufrad karena Zainabnya satu, jadi dia mufrad. Isim ghairu munsharif, Zainab ini termasuk isim ghairu munsharif. Mengapa dia isim ghairu munsharif? Karena dia nama perempuan. Jadi nama perempuan kan tadi dijelaskan bahwa akhirnya itu tidak ditanwin, jadi dia termasuk isim ghairu munsharif. Baik. Pengetahuan, ini biasanya kita mengenal nama Maisyaro itu di kalangan orang Indonesia adalah nama untuk perempuan. Sedangkan di kalangan orang Arab nama Maisyaro itu adalah nama laki-laki ya. Jadi kalau di Indonesia biasanya Maisyaro dipakai untuk perempuan, sedangkan di Arab itu nama laki-laki. Maka jadi yang menemani Rasulullah SAW berdagang ke Syam adalah seorang laki-laki bernama Maisyaro ya. Maisyaro ini termasuk mudzakkar. Mengapa dia? Karena dia nama laki-laki. Kemudian Maisyaro ini karena nama, maka dia isim ma'rifah ya. Kemudian karena nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh, maka dia termasuk isim ghairu munsharif. Dan Maisyaro ini termasuk isim mufrad ya. Baik. Mengapa kata Maisyaro termasuk isim ghairu munsharif? Karena dia nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh, jadi tidak boleh ditanwin di akhirnya ya. Yep, kita lanjut yang selanjutnya, yaitu ditinjau dari jenisnya isim dibagi menjadi dua ya. Tadi ya sudah kita jelaskan, ada isim mudzakkar, ada isim muannas. Di mudzakkar itu isim yang berjenis laki-laki, muannas itu yang berjenis perempuan. Kemudian terkadang ada isim yang memiliki keduanya, jadi dia bisa mudzakkar, bisa muannas. Dengan cara apa? Dengan cara menambahkan tak marbutoh di belakangnya ya. Tabibun, dokter laki-laki, ini jelas mudzakkar karena dia maknanya dokter laki-laki ya. Nah, bagaimana cara menjadikannya muannas? Maka dia diberi tak marbutoh di belakangnya. Tabibatun, dokter perempuan. Talibun, siswa, berarti laki-laki ya. Talibatun, siswi ya.
Tajirun, pedagang laki-laki. Tajirotun, pedagang perempuan, ya. Mudarrisun, guru laki-laki. Mudarrisatun, guru perempuan. Nah, seperti itu cara untuk menjadikannya mudzakkar dijadikan muannas, ya. Kemudian terkadang ada isim yang selamanya mudzakkar. Jadi selamanya dia itu mudzakkar. Babun itu selamanya mudzakkar, ya, mudzakkar majazi, ya. Mudzakkar majazi itu mudzakkar yang dari benda mati, ya. Babun, ya, selamanya mudzakkar. Kemudian masjidun ini selamanya dia mudzakkar. Ada juga yang selamanya muannas. Saburatun, papan tulis ini selamanya muannas. Nafidatun, jendela selamanya muannas. Junnatun, perisai selamanya muannas, ya. Jadi ada yang bisa kalau profesi-profesi, ya, tabib, ya, talib itu bisa keduanya, ya, bisa dijadikan muannas, bisa dijadikan mudzakkar. Nah, kalau benda mati seperti babun masjidun ini mudzakkar. Saburatun ini muannas, ya. Baik. Kita latihan untuk menentukan jenis isim, ya. Yang pertama sayyaratun ini mobil artinya. Lah, sayyaratun ini termasuk isim apa saja, ya? Termasuk jenis isim apa saja? Al-baitu rumah. Tolhatu tolha. Nadhifatun bersih. Al-kitabu kitab. Nah, baik, kita jawab, ya. Jawabannya adalah yang tadi sayyaratun itu termasuk isim muannas, ya. Itu diakhiri tak marbutoh, ya. Kemudian dia isim nakiro karena tidak ada alif lamnya di depannya. Kemudian isim mufrad, ya. Sayyaratun itu isim mufrad. Selanjutnya al-baitu, jelas ini al-baitu ini mudzakkar. Kemudian dia isim ma'rifah karena ada alif lam di depannya. Kemudian termasuk isim mufrad. Tolhatu ini termasuk isim mudzakkar karena nama laki-laki, isim ma'rifah. Nama itu sudah ma'rifah, ya, isim ma'rifah. Kemudian isim mufrad dan isim ghairu munsharif. Tolha ini termasuk karena dia nama laki-laki yang diakhiri tak marbutoh, maka dia termasuk isim ghairu munsharif. Kemudian nadhifatun ini juga nadhifatun karena diakhiri tak marbutoh di belakangnya, maka dia disebut isim muannas, ya. Kemudian dia nakiroh karena tidak diawali alif lam, kemudian dia termasuk isim mufrad. Demikian, ya, cara menjawabnya. Jadi satu isim itu bisa masuk isim muannas, nakiroh, dan ma'rifah dan yang lainnya, ya. Al-kitabu, di sini kitab itu termasuk mudzakkar. Kemudian dia termasuk isim ma'rifah karena diawali alif lam. Kemudian dia termasuk isim mufrad karena jumlahnya satu kitabnya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang membutuhkan kitab-kitab karya daripada LBPA Miftahul Islam dapat menghubungi nomor 085785664209, ya.